Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu dalam perlindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Itu yang paling penting. Pandemi COVID-19 berada di tengah kita sudah 8 bulan. 1 tahun kurang 4 bulan. Dan dampak yang ditimbulkan pastinya ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, dampak negatif ini yang luar biasa adalah menimbulkan rasa takut, rasa cemas, was-was yang berlebihan. Bahkan di kasus-kasus tertentu naik ke level depresi. Nah, mengapa ini terjadi? Pertama, karena faktor pemberitaan yang begitu masif. Ya, kita tahu semua saat ini perhatiannya fokusnya kepada COVID-19. Ya, kita lihat berita televisi, pemberitaan adalah COVID-19. Ya, ketika kita baca grup-grup WA juga adalah COVID-19. Ketika kita baca juga personal WhatsApp juga adalah COVID-19. Ya, perbincangan di masyarakat juga tidak terlepas dari COVID-19. Artinya bahwa fokus kita adalah COVID-19. Dan berita yang ada juga adalah berita yang menakutkan, berita yang mencemaskan, yang membuat kita was-was, yang menyerang pikiran kita. Sehingga kita membayangkan bagaimana ganasnya COVID, kemudian memunculkan rasa takut di dalam hati kita dan rasa cemas di dalam hati kita. Di Amerika, 53% orang dewasa melaporkan bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental, yaitu takut, cemas, was-was. Itu 53% dari jumlah orang dewasa di Amerika. Menurut hasil penelitian, saudara-saudaraku, 18% dari populasi manusia di muka bumi ini saat ini itu terjangkit penyakit was-was, penyakit cemas, penyakit takut, dan 6% dari mereka sudah masuk ke level depresi, saudara-saudara sekalian. Nah, ini luar biasa efek negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, ini pengaruh pemberitaan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang kedua adalah banyak orang-orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan karena dampak negatif dari COVID ini adalah krisis ekonomi. Karena kehilangan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, maka kehilangan rasa percaya diri dan hidup dalam ketidakkepastian sampai kapan COVID ini berakhir. Apakah setelah ditemukan vaksinnya kemudian ekonomi mengalami recovery begitu cepat sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan seterusnya. Nah, ini dampak yang yang mengakibatkan bahwa penyakit ketakutan, kecemasan itu muncul dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang psikolog mengatakan bahwa ketakutan, kecemasan itu bisa menghancurkan kepribadian kita. Ya, ketakutan dan kecemasan itu bisa menghancurkan kepribadian kita. Maka jalani segala sesuatu dengan tenang. Jangan mudah panik. Ya, jalani segala sesuatu dengan tenang dan jangan mudah panik. Dan keluarkan rasa takut dari diri kita. Ya, bagaimana cara kita mengeluarkan rasa takut dari diri kita? Maka kita harus merubah cara pandang kita terhadap keadaan kita. Ya, bahwa COVID itu tidak selalu memberikan dampak negatif, tapi juga adalah dampak positif. Ya, dampak positif yang ditimbulkan oleh COVID-19 juga banyak. Di antaranya adalah berkurangnya polusi udara. Ya, berkurangnya polusi udara. Maka dengan demikian juga berkurangnya radikal bebas yang mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit fisik. Nah, kemudian kita bisa berada di rumah bersama keluarga kita dan kita bisa beraktivitas tanpa mengurangi waktu kita untuk keluarga kita. Dan kita bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat yang selama ini kita tinggalkan. Jadi ternyata kalau kita mau fair, kita bisa melihat bahwa ada dampak positif yang ditimbulkan oleh
COVID-19 ini. Jadi jangan selalu fokus kita adalah kepada hal-hal negatif. Nah, kalau kita selalu fokus kepada hal-hal negatif, maka apa yang terjadi? Kekhawatiran, kecemasan, ya, was-was yang berlebihan, dan di kasus-kasus tertentu sampai pada level depresi. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, belajarlah untuk selalu meningkatkan kualitas hidup kita. Belajarlah untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Belajarlah untuk selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan kita. Agar apa? Agar kita punya kekuatan mental. Ya, cari tahu bahwa COVID-19 ini tadi saya katakan tidak selalu membawa dampak negatif, tapi juga adalah dampak positif dalam kehidupan umat manusia. Nah, kemudian tingkatkan hubungan kita kepada Allah, tingkatkan iman kita. Iman itu adalah keyakinan yang total, yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak takut selama aku bersama Allah. Aku tidak takut karena aku yakin Allah tidak menguji aku di luar batas kesanggupanku. Aku nggak perlu takut karena aku yakin bahwa di setiap ujian cobaan itu pasti ada hikmah. Aku tidak perlu takut karena aku yakin bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik setelah pandemi COVID-19 ini. Aku tidak perlu takut dan aku yakin bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Aku tidak perlu takut karena aku yakin bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah. Aku tidak perlu takut dan aku yakin, aku sangat yakin Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Tidak akan, saudara-saudaraku sekalian. Nah, bangun keyakinan itu, saudara-saudaraku. Karena keyakinan itu yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dan inilah yang disebut dengan kesadaran ketauhidan kita kepada Allah. Yakin itu, iman itu membuat kita kuat. Iman itu membuat kita bahagia. Iman itu membuat kita bisa berpikir jernih mencari solusi. Maka jangan panik. Keluarkan rasa takut dari diri kita. Perbanyak membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa saudaraku memperbanyak syukur kepada Allah. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sering-sering mengucapkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Aku bersyukur dan aku bahagia Allah. Ternyata pandemi COVID-19 ini membawa kebaikan dalam hidupku. Aku bersyukur dan aku bahagia ya Allah. Ternyata dengan adanya COVID-19 ini aku punya banyak waktu untuk keluargaku. Aku punya banyak waktu berdiskusi dengan anak-anakku. Aku punya banyak waktu untuk memperbaiki hubunganku dengan keluargaku yang selama ini hilang karena kesibukanku. Aku bersyukur, aku bahagia ya Allah. Karena COVID-19 ini ternyata aku bisa bekerja dari rumah tanpa mengorbankan waktuku untuk keluargaku. Aku bisa berbagi ilmu ya Allah dengan melalui Zoom meeting dan webinar ya Allah. Aku bersyukur, aku bahagia ya Allah. Karena ada COVID-19 ini ya Allah. Ternyata ya Allah, Kau berikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalamnya ya Allah. Aku bisa membaca Al-Quran dan mentadaburkan isi Al-Quran. Banyak pelajaran yang bisa aku ambil di dalamnya ya Allah. Aku bersyukur, aku bahagia ya Allah. Karena COVID-19 ini ya Allah, atas izin Engkau lah dia hadir di dalam kehidupan ini. Dan aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Karena aku yakin ya Allah, ketika Engkau menyintai seorang hamba, Engkau pasti akan mengujinya. Ketika seorang hamba itu ridho kepadamu ya Allah, maka Engkau meridhoi sang hamba ya Allah. Tapi ketika seorang hamba itu membenci apa yang menjadi keputusanmu ya Allah, maka Engkau akan membenci hamba itu ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur, aku bahagia ya Allah. Kau ajarkan aku hikmah di balik semua cobaan ujian hidup. Aku bersyukur, aku bahagia ya Allah. Kau bimbing hatiku ya Allah untuk menemukan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu di balik pandemi COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur, aku bahagia. Kau luluh lantakkan kesombonganku ya Allah. Ternyata aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Saudaraku, hilangkan rasa takut dan banyak bersyukur. Itulah cara kita menguatkan imunitas mental kita di tengah COVID-19 ini.
Dan jangan lupa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita beriman kepada Allah, yakinlah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Semoga Allah meridhai kita, semoga COVID-19 ini segera berakhir dari kita, dan semoga negeri dan bangsa kita diberikan kekuatan menghadapi cobaan ini, dan seluruh anak negeri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, Allah bersama kita. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, Allah menjaga kita. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah meridhai kita. Jangan lupa saudara-saudaraku sekalian selalu berdoa, selalu mohon ampun dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.